dan dalam terdengar dari mulut Xiaochen, membuat hati Xiaoyan bergetar hebat saat itu. Perasaan aneh yang berasal dari lubuk hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu membuat jiwanya benar-benar bergetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama, kebanggaan yang berasal dari sebuah klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klannya telah menurun, namun harga dari itu masih tertanam dalam garis keturunannya. Tidak ada seorang pun yang berani menentang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun pun hanya bisa bersembunyi diam-diam bak ular berpisah. Mereka menunggu lawan melemah sebelum melancarkan serangan mematikan. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ucap Patua Hunmo menundukkan kepalanya. Matanya seperti ular berpisah saat menatap Xiaochen yang memegang kapak besar berwarna darah. Namun Patua Hunmo hanya mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menurun, kau tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan penilaian seperti itu, ucap Xiaochen. Tatapan Xiaochen dingin dan menakutkan. Kakinya menghantam tanah dan dalam sekejap ia muncul di atas kepala Patua Hunmo. Kapak raksasa berwarna darah bagaikan kapak dewa yang mampu membelah dunia, menebas tanpa ampun ke arah Patua Hunmo. Tidakkah kau tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kau mencobanya sendiri? Ucap Patua Hunmo tertawa dingin ketika serangan Xiaochen yang luar biasa dahsyat datang. Ia mengibaskan lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih melesat keluar. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Ia membiarkan kapak besar itu menebas tanpa gangguan. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kapak raksasa itu segera lenyap saat menghantam jaring. Kecepatan kapak besar itu pun mendarat semakin lambat, hingga akhirnya kapak itu pun berhenti hanya setengah kaki dari Patua Hunmo. Kapak darah Xiaochen memang hebat, tapi hanya sehebat itu, ucap Patua Hunmo. Benarkah begitu? Ucap Xiaochen. Cahaya merah menyala di mata Xiaochen saat mendengar ini. Sejak darah tiba-tiba muncul saat kapak raksasa itu diayunkan kembali. Jaring tulang yang sehalus sutra itu dengan mudah terpotong dan kapak itu terus menuju ke tenggorokan Patua Hunmo. Perubahan mendadak yang tak terduga ini membuat Patua Hunmo sedikit terkejut, tetapi ia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membentuk lengkungan aneh sebelum dengan lembut menekan kapak itu. Setelah itu, ia memukulnya secara acak dengan tangannya. Suara keras pun terdengar. Kapak raksasa berwarna darah itu benar-benar terlempar keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya mencabut sejumput rambut Patua Hunmo. Patua Hunmo telah menderita kerugian dalam pertukaran awal ini karena kesombongannya. Ekspresinya menjadi agak gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah ketika awan gelap di atasnya yang menghalangi matahari tiba-tiba mengeluarkan jeritan memilukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan samar-samar terlihat sosok yang tak terbayangkan jumlahnya berjuang di dalam awan gelap itu. Serangga darah setan langit, habisi dia, ucap Patua Hunmo. Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin iblis tua Hunmo terdengar. Sesaat kemudian, suara ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap itu. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap bagai kilat di depan berjuta pasang mata yang terkejut, dan cahaya itu menyerbu ke arah Xiaochen dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Peretasan pembelah tanah, ucap Xiaochen. Kapak raksasa berlumuran darah di tangan Xiaochen menari liar bagian angin saat ia menyaksikan cahaya berdarah membesar dengan cepat di hadapannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki meletus darinya. Diiringi dentuman sonik yang dahsyat, kapak itu bertabrakan dengan cahaya berdarah itu secepat kilat. Cahaya berdarah itu terlempar puluhan ribu kaki ke belakang setelah disambar tanpa ampun oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan tajam dan aneh terdengar saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan telak, kekuatan hidup cahaya darah itu sangat kuat. Ia kembali menyerbu setelah menstabilkan tubuhnya. Namun kali ini, kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang dapat dengan jelas mengenalinya.
Suara dari menghirup udara dingin juga terus terdengar dari sekitar. Cahaya darah itu seperti katak, namun warnanya merah tua pekat. Ada gumpalan daging yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama, gumpalan daging itu memiliki banyak wajah manusia yang mengerikan. Itu sebenarnya kata kutukan jiwa. Pak Tua Hunmo ini benar-benar kejam, ucap Yalau sembari mengamati katak darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat, lalu berbicara dengan ekspresi agak muram. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia pernah mendengar tentang kata kutukan jiwa ini. Konon, katak ini dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa sebelum memaksa mereka saling melenyapkan. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan kata kutukan jiwa akan disempurnakan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa, ia juga mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat yang keras. Setelah dilepaskan, ia akan melakukan pembantaian besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Dan oleh sebab itu, biasanya hanya orang-orang yang sangat kejam yang akan menyempurnakannya. Tak terhitung pasang mata yang menatap katak darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan yang tak terelakkan tanpa sadar terpancar di mata mereka. Jelas bahwa banyak orang telah mendengar tentang reputasi ganas kata kutukan jiwa. Pergi, ucap Pak Tua Hunmo. Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan itu. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiaochen yang berada tak jauh darinya. Kata kutukan jiwa itu pun sekali lagi melesat maju setelah menerima perintah. Pak Tua Hunmo di sisi lain terus melancarkan serangan diam-diam sementara kata kutukan jiwa mulai menahan Xiaochen. Setiap serangan diam-diam itu kejam dan menyasar titik-titik fatal Xiaochen. Itu menunjukkan bahwa sudah jelas Pak Tua Hunmo berniat menghabisi Xiaochen. Menghadapi serangan gabungan manusia dan katak, Xiaochen terpaksa beralih dari menyerang ke bertahan. Ia bahkan tampak samar-samar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya situasinya cukup buruk, ucap Yalau, dan yang lainnya mengurutkan kening dan berkomentar pelan setelah melihat pemandangan ini. Namun di sisi lain, beberapa orang dari aula jiwa menunjukkan wajah-wajah gembira. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Xiaochen. Xiaochen mungkin tampak terkekang dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyadari hal ini. Meskipun leluhur Xiaochen tampak sedikit lebih lemah daripada Pak Tua Hunmo, ia tetaplah orang yang hebat. Berbagai pengalaman yang telah ia kumpulkan bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku penasaran seperti apa situasi di wilayah itu, gumam Xiaoyan. Kepala Xiaoyan menoleh ke alam yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalamnya perlahan-lahan menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan penghancur yang meletus di dalamnya. Tetapi saat ini, mustahil untuk mengamati situasi pertempuran di dalamnya dengan jelas hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, ia tidak bisa memahami situasi di dalamnya. 2 dari 3 pertempuran sedang berlangsung, namun pemimpin aula jiwa belum menyerang. Kemungkinan besar dia berniat menunggu kedua pertempuran berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini terus terngiang di benak Xiaoyan. Jika Pak Tua Hunmo dan Hun Qianmo menang, aula jiwa akan memenangkan 2 dari 3 ronde. Dengan begitu, pertarungan terakhir tak perlu dilanjutkan. Pertarungan di langit semakin sengit sementara Xiaoyan merenung. Saling serang yang tajam membuat mata orang-orang terbelalak. Hanya beberapa orang bermata tajam yang nyaris tak mampu mengikuti sosok-sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Saat Xiaochen dan Pak Tua Hunmo terlibat dalam pertempuran sengit, sebuah ledakan dahsyat bagai guntur tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertuju pada ledakan itu. Terowongan spasial yang tadinya runtuh tiba-tiba terlihat dan 2 sosok melesat keluar. Keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka sudah keluar. Ucap banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok melesat keluar dari terowongan spasial. Hantu tua, kau memang punya kemampuan,
ucap Hun Qianmo sembari menstabilkan tubuhnya di langit. Ia tidak tampak merana, bahkan pakaiannya pun tampak tidak tersentuh. Tetapi seorang ahli seperti Xiaoyan dapat merasakan bahwa toki di dalam tubuh orang tua ini telah terkuras hingga tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini dapat disimpulkan betapa intensnya pertarungan di alam itu. Sedangkan di sisi lain, leluhur menarabil di kejauhan hanya tersenyum tapi tidak berbicara. "Penatua Qianmo, apa hasilnya?" ucap kepala aula jiwa. "Penatua, apa hasilnya?" ucap Xiaoyan. Baik ketua aula jiwa maupun Xiaoyan di bawah membuka mulut mereka bersamaan. Hasil pertarungan antara kedua individu ini sangat krusial saat ini. Hun Qianmo dan leluhur menarabil ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum berkata, "Anggap saja seri," ucap Hun Qianmo dan leluhur menarabil berkata hampir bersamaan. Kekuatan keduanya cukup mirip. Mungkin pemenangnya bisa ditentukan jika mereka bertarung habis-habisan sampai musnah. Tetapi mustahil bagi mereka berdua untuk bertarung sampai sejauh itu. Kepala aula jiwa dan Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiaoyan masih baik-baik saja, tetapi kepala aula jiwa akhirnya mengerutkan kening. Jelas bahwa ia sedikit tidak puas dengan hasil ini. "Kau seharusnya tidak kecewa. Dengan campur tangan iblis tua ini cukup bagus untuk berakhir seri," ucap Hun Qianmo mendarat di samping kepala aula jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Ia terdiam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya ia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan, dan ia pun bergumam. Tidak disangka dia benar-benar telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik, gumam Hun Qianmo. Kepala aula jiwa tidak mendengar gumaman Hun Qianmo. Ia tertawa getir sebelum mendongak untuk menyaksikan pertarungan sengit antara Pak Tua Hunmo dan juga Xiao Chen. Ia pun mendesah pelan dan berkata, "Selama Pak Tua Hunmo menang, situasinya kurang lebih akan ditentukan," ucap kepala aula jiwa. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Ia mengamati medan perang dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ia menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara berat, "Ini mungkin akan sedikit sulit," ucap Hun Qianmo. "Apa?" ucap kepala aula jiwa. Ekspresi ketua aula jiwa berubah setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hunmo memiliki kekuatan doseng bintang 5 tingkat lanjut. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah doseng bintang 5 tingkat menengah. Dengan selisih kekuatan sebesar itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hunmo untuk menang. Jika memang semudah itu menghadapi Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qianmo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah tersohor di masa itu, reputasinya masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan besar dia pun tidak akan sebanding dengan Xiao Chen. Kepala aula jiwa mengerutkan kening. Ia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran yang sengit itu. Saat ini, Xiao Chen masih tampak dirugikan. Sekilas, ia tampak panik menghadapi serangan gabungan Pak Tua Hunmo dan kata kutukan jiwa. "Semoga semuanya berjalan lancar," ucap kepala aula jiwa. Tubuh besar kata kutukan jiwa bagaikan bola meriam saat menghantam kapak raksasa itu dengan ganas. Serangan mengerikan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin dingin dan gelap menyerbu ke titik fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak ke belakangnya. Rantai yang seperti ular berbisa itu pun melayang. Meskipun Xiao Chen telah menangkis serangan berbahaya ini, kapak darahnya kembali terpental. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. "Xiao Chen, betapapun berpengalamannya dirimu, aku melampauimu dalam hal kekuatan. Membayangkan mengalahkanku hanyalah kenyataan seorang idiot," ucap Pak Tua Hunmo. Sosok Pak Tua Hunmo muncul di kepala kata kutukan jiwa. Ia menatap Xiao Chen dan tertawa dingin. Di hadapan semua pahlawan di dunia, seorang tokoh kuat yang tersohor di masa lalu telah dipaksa ke dalam kondisi yang begitu menyedihkan. "Lebih baik mundur saja dan hindari penghinaan," ucap Pak Tua Hunmo.
Sosok Xiaochen melesat dan muncul di udara. Ia melirik Pak Tua Hunmo. Tak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya, tetapi doki yang luas dan kuat yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencekram gagang kapak lebih erat saat ia mengangkatnya ke atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu, ucap Xiaochen. Sombong sekali, ucap Pak Tua Hunmo menunjukkan wajah agak dingin ketika mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi waspada. Doki yang kuat di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat seperti air bah. Itu membentuk pusaran doki yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiaochen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Doki di sekujur tubuhnya perlahan-lahan hancur. Jika sosoknya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa nafasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari-menari di antara awan gelap bagai ular perak. Suara gemuruh keras bergema di langit. Aura Xiaochen tiba-tiba meletus saat petir menyambar. Auranya bagaikan pilar udara sungguhan yang melesat menuju awan. Yang paling mengejutkan adalah Xiaochen telah mencapai tingkat lanjut bintang kelima kelas Doseng. Bagaimana ini mungkin? Gumam Pak Tua Hunmo. Wajah Pak Tua Hunmo berubah drastis saat ia merasakan aura Xiaochen tiba-tiba menyusulnya. Ia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan Xiaochen yang sebenarnya di tingkat menengah bintang kelima kelas Doseng. Pemotongan alam semesta, memutuskan alam semesta, ucap Xiaochen. Xiaochen tidak memberi Pak Tua Hunmo waktu untuk bereaksi. Saat auranya membubung tinggi, kapak darah di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh di langit. Tak lama kemudian, garis darah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang terpotong garis darah itu seakan terbelah dua. Petir bergemuruh, aura darah membumbung tinggi ke angkasa, sementara hasrat memusnahkan bergejolak. Pak Tua Hunmo merasakan tubuhnya membeku saat menghadapi garis darah yang semakin membesar di matanya. Aura kematian diam-diam muncul dari lubuk hatinya. Tetapi untungnya ia bukan orang biasa. Ia segera menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan pun muncul di wajahnya yang keriput. Jika ia tidak mengambil resiko saat ini, ia pasti akan kesulitan lolos dari maut. Tangan Pak Tua Hunmo menekan kepala kata kutukan jiwa di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kata kutukan jiwa langsung menjerit tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh raksasa kata kutukan jiwa meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hingga akhirnya berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke dalam perut Pak Tua Hunmo. Setelah Pak Tua Hunmo menelan kata kutukan jiwa, tubuhnya mulai memuntahkan gumpalan darah. Sekilas ia tampak sangat menakutkan dan doki yang kuat menyelimuti tubuhnya tampak sangat mengerikan. Dan saat ini dokinya telah menjadi sangat ganas. Ratapan menggetarkan bumi terdengar dari mulut Pak Tua Hunmo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Pak Tua Hunmo yang luar biasa besar. Dan dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bola darah kental ini melesat di depan banyak pasang mata saat ia muncul. Hingga akhirnya bola itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur di langit. Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi yang kuat diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan mata mereka memerah. Tetapi untungnya, mereka yang datang adalah individu yang kuat. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali kepada emosi yang kuat. Sedangkan di sisi lain, mata kelompok Xiao yang di Gunung Jatuh terus mengamati bola berwarna merah darah yang lebarnya ribuan kaki. Meskipun jarak antara mereka dan bola itu sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Jika energi ini menyebar, setidaknya separuh Gunung Jatuh akan berubah menjadi dataran datar. Di mana leluhur Xiaochen? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan hendak mulai mencari karena pikiran ini terlintas di benaknya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna merah darah yang besar. Kedua sosok ini melesat dengan dahsyat ke dua gunung berbeda. Kekuatan yang mengerikan pun
mengguncang kedua gunung tersebut hingga runtuh. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Mereka baru saja berseru ketika dua sosok terbang keluar dengan goyangan. Tubuh mereka yang berlumuran darah tampak agak menyedihkan. "Leluhur Xiaozhen, Penatua Hunmo," ucap kedua belah pihak yang terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan kedua individu ini. Jelas tidak ada yang menyangka mereka akan bertarung dengan begitu kejam. Xiaozhen menyeka noda darah di wajahnya. Ia memelototi Pak Tua Hunmo di kejauhan, tatapannya juga berubah serius. Kekuatannya memang hanya di level menengah bintang 5 kelas doseng. Ia tak mampu terus-menerus melancarkan serangan sebelumnya yang bahkan setara dengan doseng bintang 5 tingkat lanjut. Namun yang disayangkan adalah Pak Tua Hunmo juga orang yang kejam. Ia bahkan menelan kata kutukan di saat-saat terakhir dan mencegah bencana. Namun tentu saja menelan kata kutukan mungkin telah meningkatkan kekuatan secara signifikan, tetapi konsekuensi yang akan dialaminya juga cukup serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, orang tua ini akan kesulitan meningkatkan kekuatannya karena doginya dikonsumsi oleh kata kutukan. Xiaozhen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiaoyan. Saat ini, baik ia maupun Pak Tua Hunmo sudah tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Meskipun cedera Xiaozhen disebabkan oleh kelelahan, namun di sisi lain, Pak Tua Hunmo benar-benar sedikit menderita. "Leluhur Xiaozhen, kau baik-baik saja?" ucap Xiaoyan buru-buru bertanya setelah melihat Xiaozhen mendarat. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyerahkan pil obat yang mengeluarkan aroma obat kepada Xiaozhen. "Aku baik-baik saja, tapi aku khawatir pertandingan ini juga seri. Kita harus mengandalkanmu untuk babak final," ucap Xiaozhen sembari menerima pil obat itu dan kemudian menelannya. Akhirnya ia meratap dengan nada agak menyesal. Hasil imbang lainnya. Yalo dan yang lainnya di sampingnya tertawa getir tanpa sadar. 2 dari 3 pertandingan berakhir seri. Agak lucu memang, tetapi ini berarti pertandingan terpenting jatuh ke tangan Xiaoyan. "Serahkan pertandingan terakhir padaku," ucap Xiaoyan. "Tetua klan Hun, kau benar-benar terlalu sombong kali ini," ucap kepala aula jiwa sembari mengerutkan kening. Jelas bahwa dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hunmo. "Kenapa kau tidak mencobanya lain kali?" ucap Pak Tua Hunmo. Wajah Pak Tua Hunmo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi amarah saat ini. Karena bukan hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan kata kutukan jiwa. Terlebih lagi, luka-luka di tubuhnya akan membuatnya merasakan sakit kepala hebat. "Aku sudah bilang untuk terlibat perang habis-habisan dengan aliansi Istana Langit. Tapi kalian semua bersikeras pada pertempuran tingkat atas ini. Sekarang, kalian sudah mengambil resiko yang tak tertahankan. Jika kalian kalah di pertandingan terakhir, akan ada pertunjukan yang sangat bagus untuk disaksikan nanti," teriak Pak Tua Hunmo dengan geram. "Keberadaan aula jiwa sangat penting bagi klan Hun kita. Sekarang bukan saatnya untuk berkonfrontasi langsung dengan yang lain. Jika kalian benar-benar menginginkan perang habis-habisan, kalian tentu akan bisa bertarung sesuka hati setelah rencana kita selesai di masa depan," ucap kepala aula jiwa menjawab dengan suara lemah. "Berhenti bicara omong kosong, Hun Miseng, bersiaplah. Pertandingan terakhir adalah antara kau dan Xiaoyan," ucap Hun Qianmu. Sesaat kemudian, mata Hun Qianmu melirik Xiaoyan yang jauh sambil berkata, "Pertandingan kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini," ucap Hun Qianmu. Mendengar itu, kepala aula jiwa hanya mengangguk kecil. Bocah itu sangat licik dan memiliki api teratai iblis pemurnian. "Sebaiknya kau tidak kalah secara tiba-tiba," ucap Pak Tua Hunmo dengan dingin. "Api teratai iblis pemurniankah?" gumam kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qianmu di sampingnya. Senyum aneh juga terpancar di matanya. Kepala itu segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala aula ini ingin merasakan betapa dahsyatnya api teratai iblis pemurnian di tanganmu, ucap kepala aula jiwa. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara desiran saat mereka melihat kepala aula jiwa melangkah maju.
Nama ganas yang pernah dimiliki kepala aula jiwa di dataran tengah telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun ia perlahan-lahan memudar dari pandangan seseorang karena mundurnya yang lama, reputasinya yang ganas tidak hilang bahkan setelah waktu yang lama. Jika seseorang ingin memberi peringkat individu teratas di dataran tengah, kepala aula jiwa Hun Miseng akan menempati posisi teratas. 2 kali seri dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan ketua ini. Tetapi ini tidak akan mengubah hasil akhirnya, ucap ketua aula jiwa. Ketua aula jiwa berada sekitar 1000 kaki dari Xiaoyan ketika ia akhirnya berhenti perlahan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat ia mulai berbicara. Ekspresinya juga tidak berubah, bahkan karena situasi saat ini. Xiaoyan bertukar pandang dengan ketua aula jiwa. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara tampak meningkat saat ini. Kita harus memberi ruang untuk mundur saat melakukan apapun. Terkadang kita tidak boleh terlalu percaya diri di saat berbicara. Ketua aula harus menjaga dirinya sendiri, ucap Xiaoyan dengan lembut. Aula jiwa tidak membiarkan siapapun hidup saat melakukan sesuatu. Cara bicara seperti ini hanya untuk orang-orang biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, ia akan menjadi sedikit picik, ucap kepala aula jiwa tertawa terbahak-bahak sambil bercanda. Semua orang merasa sedikit bersemangat setelah mendengar perdebatan sengit ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Salah satu pihak adalah ketua aula jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan bisa dianggap sebagai pemimpin aliansi Istana Langit. Pertarungan antara keduanya akan menentukan pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini. Klan telah mengkritikku karenamu. Saat itu, aku memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Jiama untuk menangkap Xiaozan. Pikiranku adalah kita harus menghabisi semua orang saat menyerang. Tetapi kepala aula ini telah mundur untuk berlatih ketika perintah itu dikeluarkan. Beberapa bawahanku agak malas dan hanya menatap Xiaozan karena aku tidak ada. Sedangkan kau berhasil lolos dari banyak upaya pelenyapan setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkanmu. Dalam waktu kurang lebih dari 1 dekade, kau telah mencapai level ini selangkah demi selangkah, ucap kepala aula jiwa. Tatapan kepala aula jiwa agak rumit saat ia menatap Xiaoyan. Ancaman bagi klan Hun ini adalah seseorang yang seharusnya bisa mereka singkirkan sejak lama. Tetapi karena banyak alasan tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Sekarang, ancaman ini telah mencapai level di mana ia bisa bertarung setara dengan aula jiwa. Jika status orang ini sebagai musuh dikesampingkan, bahkan pemimpin aula jiwa merasa kagum padanya. Ia harus mengakui bahwa jika orang itu adalah dirinya, ia akan kesulitan mengatasi perjalanan berat ini dan mencapai puncak benua ini. Ketua ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Karena itu, kali ini aku berharap bisa melepaskan tanggung jawab itu, ucap ketua aula jiwa tersenyum. Matanya mengamati Xiaoyan yang memasang ekspresi datar saat ia berkata perlahan. Aku juga berharap dapat membantu mengakhiri perseteruan berdarah antar anggota klan Xiao hari ini, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan lembut, tetapi semua orang bisa mendengar niat melenyapkan yang kuat dalam kata-katanya. Ia tak bisa melupakan berbagai insiden yang tersebar di masa lalu, bahkan hingga kini. Klan Xiao akhirnya terpecah belah karena klan Hun. Ayahnya ditangkap dan anggota lainnya dimusnahkan. Akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke berbagai tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Saat itu, ia tak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berangkat dengan beban pertumpahan darah. Perjalanan yang telah ia tempuh telah mengasah tekadnya. Dan di saat yang sama, kebenciannya terhadap aula jiwa semakin tumbuh besar. Kepala aula jiwa tersenyum tipis mendengar jawaban ini. Doki hitam pekat perlahan keluar dari tubuhnya. Kemudian ia berkata, "Serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat dirimu yang telah mengalami pertemuan yang beruntung di alam api iblis," ucap kepala aula jiwa. Namun,
Sebelum kepala aula jiwa sempat mengucapkan semua yang ini ia katakan, sebuah ledakan sonik rendah dengan cepat terdengar di telinganya. Terlebih lagi, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik itu terdengar. Sesaat kemudian, sesosok muncul di hadapannya dengan wujud seperti hantu. Kedua jarinya melengkung dan sebuah tunas api merah muda menari riang membentuk busur. Suhu dunia bahkan meningkat saat api merah muda itu muncul. Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan pemimpin aula jiwa yang tenang pun menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Detik berikutnya, doki hitam pekat di permukaan tubuhnya menggumpal seperti reflektor kondisi dan dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Kedua jari Xiaoyan tak henti-hentinya. Mereka menekan perisai, melelehkannya dalam sekejap bersama api merah muda yang menari-nari. Setelah itu, jari-jarinya bagaikan kilat saat mereka menuju ke arah mata ketua aula. Kepala aula jiwa mendengus dingin menghadapi serangan kanan Xiaoyan. Tubuhnya tak bergerak. Ia tidak bertindak untuk bertahan dari jari Xiaoyan. Sebaliknya, ia menghantamkan telapak tangannya ke dada Xiaoyan. Ia jelas berniat menukar matanya dengan mata lawannya. Pemimpin aula jiwa benar-benar merencanakan dengan baik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa melihat serangan itu, tetapi lengannya tidak berhenti. Ia malah menurunkannya dan dengan cepat menekan jari-jarinya ke telapak tangan ketua aula jiwa. Api merah muda menyala dan doki hitam pekat di telapak tangan ketua aula dengan cepat mencair. Kepala aula jiwa mengerutkan kening ketika merasakan betapa kuatnya api teratai iblis pemurnian. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Sesaat kemudian, tubuhnya muncul kembali di udara. Ekspresinya agak gelap dan serius saat ia melirik telapak tangannya. Ada bekas luka sepanjang setengah inci di sana. Namun tidak ada darah yang merembes keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah terbakar oleh panas yang terpancar dari api teratai iblis pemurnian. Itu memang layak menjadi api teratai iblis pemurnian, gumam kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa telah terluka saat pertarungan dimulai. Meskipun tidak serius, lukanya tetap terlihat cukup parah. Pertarungan antara keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, kedua belah pihak bergerak secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka telah berbenturan dan berpisah. Selain beberapa orang yang bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan itu. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan sekaligus keterkejutan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia melirik pemimpin aula jiwa, tetapi tidak berkata apa-apa. Segel tangannya mulai berubah secepat kilat. Setelah segel tangan berubah, sebuah sosok ilusi spiritual berukuran 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi mata air kuning, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tak berani meremehkan lawan seperti itu. Ia langsung melancarkan serangan gelombang sonik jiwanya yang dahsyat sesaat setelah serangan pertamanya. Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang mengerikan menghantam ketua aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiaoyan, orang lain mungkin takut dengan amarah ilahi mata air kuningmu, tapi ketua ini tidak takut, ucap ketua aula jiwa sembari mundur saat doki hitam meletus dari tubuhnya. Doki itu berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok-sosok ilusi ini membentuk formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi ekspresi penuh pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa yang tunduk, ucap kepala aula jiwa. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di hadapan pemimpin aula jiwa sebelum berubah menjadi anak panah hitam yang melesat dan berbenturan keras dengan serangan spiritual kemarahan ilahi mata air kuning. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap pegunungan berdengung. Banyak ahli memucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dan mereka mundur dengan wajah terkejut, karena bahkan kekuatan gelombang sonik itu saja sudah membuat mereka benar-benar rentan. Gelombang sonik berbenturan dan menyebar di angkasa.
Roh-roh ilusi yang mengelilingi pemimpin aula jiwa meledak satu demi satu, hingga akhirnya semuanya meledak hingga tak tersisa. Namun tubuhnya tampak tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening melihat serangannya tidak berpengaruh banyak. Ini pertama kalinya ia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang mampu menandingi amarah ilahi mata air kuning. Ketua aula jiwa ini memang berpengetahuan luas. Dan terlebih lagi, jiwa ketua aula juga berada di alam surgawi sempurna, dan itu setara dengan alam jiwa Xiaoyan. Setelah pertukaran ini, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan ketua aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang doseng. Dengan kata lain, kekuatannya telah meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritualmu kuat, aku khawatir itu hanyalah hayalanmu yang aneh bahwa kau ingin menggunakannya untuk mengalahkan pemimpin ini, ucap kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiaoyan melirik kepala aula jiwa tetapi tidak menjawab. Ia membuka mulutnya dan api merah muda menyembur keluar. Setelah api merah muda itu muncul, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan embusan dan terbakar sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu, dan api pun berkobar hebat. Mata ketua aula jiwa menyipit ketika melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiaoyan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai iblis pemurnian ini menyerang tubuhnya, bahkan ia akan langsung terluka parah. Api surgawi peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi bukanlah api yang bisa dibicarakan orang lain. Ini pertama kalinya aku menggunakan api teratai iblis pemurnian untuk melawan musuh. Semoga kau tidak mengecewakanku, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap ketua aula jiwa yang berwajah muram, lalu berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis itu kuat, kita hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya, ucap kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa berbicara dengan suara samar. Ia mengamati Xiaoyan dan gugusan api merah muda itu. Semburan api hitam yang sangat redup tiba-tiba berkelebat jauh di dalam matanya. Namun itu jelas terlihat sangat tidak biasa. Lagi pula, api teratai iblis pemurnian mungkin kuat, tapi ucap kepala aula jiwa. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ia samar-samar merasakan fluktuasi aneh yang terpancar dari tubuh Yi kecil. Di dalam tubuh kepala aula ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir, gumam Xiaoyan.